Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Berpikir Lebih Dalam. Ya, di sini kita akan belajar bareng-bareng dengan ChatGPT. Kita akan belajar mengenai budaya cepat, puas, dan kurang menghargai proses. Jadi di sini saya tekankan terlebih dahulu, saya bukan orang pintar, tapi di sini saya mengajak teman-teman yang ingin belajar, yang mungkin kurang atau butuh bimbingan dalam memahami materi-materi yang saya berikan di sini. Jadi untuk materi kita di video kita kali ini, kita akan membahas tentang budaya cepat puas yang kurang menghargai proses. Ya, di sini pesan utama untuk anak muda yang sering ingin hasil cepat tapi tidak mau, tanpa mau atau tidak mau menjalani proses yang panjang. Padahal ya, semua pencapaian besar lahir dari kesabaran, kegigihan, dan proses yang tidak instan. Ya, banyak ya teman-teman atau anak-anak muda sekarang yang lagi trennya kan ini kripto kan ya, mungkin ingin cuan cepat, tapi dia tidak memahami terlebih dahulu apa fundamentalnya dan lain sebagainya mengenai kripto ya, pasar market itu bagaimana ya, jam trading itu jam berapa ya, itu kan ada semua ya teman-teman. Jadi harus dipahami terlebih dahulu untuk atau sebelum terjun ke lapangan ya. Jadi banyak anak-anak muda yang ingin prosesnya cepat tapi tidak mau menjalani proses ya. Teman-teman harus diproses ya. Pedang aja kalau pedang aja bisa tajam, itu ditempa dulu di dalam api, ditempa lagi seperti gendeng teman-teman, diinjak-injak terus dibakar itu butuh pengorbanan atau namanya proses, dan itu harus ya teman-teman. Jadi kalau ya mungkin kalau cepat itu nuyul dan lain sebagainya itu teman-teman, atau judi online tapi saya tidak menyarankan hal tersebut. Kalau bisa teman-teman jangan sampai ada di hal tersebut ya. Kita cari yang halal-halal saja ya. Untuk nomor 1 kita di sini, fenomena mau hasil cepat ya. Banyak anak muda yang saat ini terjebak dalam budaya instan, ingin sukses, terkenal, atau kaya dalam hitungan hari atau minggu ya. Di sosial media ya, yang beberapa hal ini dengan menampilkannya atau menampilkan hanya hasil akhir orang lain, bukan perjuangan panjangnya ya. Yang di media sosial kan banyak teman-teman yang hanya menampilkan hasil akhir orang lain, bukan perjuangannya. Jadi mungkin di sosial media banyak ya yang orang ngepost mobil atau rumah ya, yang sudah dia miliki, tapi dia tidak posting sengsaranya itu bagaimana, prosesnya itu bagaimana. Teman-teman tidak mengetahui ya, teman-teman hanya tahu akan hasilnya saja, terus teman-teman ingin seperti itu dengan cepat ya. Tidak bisa teman-teman, harus semuanya itu harus melalui proses yang panjang seperti itu. Sosial media memperparah hal ini dengan menampilkan hanya hasil akhir orang lain, bukan perjuangan panjangnya. Contoh, melihat influencer sukses lalu dia berpikir gampang, tinggal bikin konten saja ya. Padahal dibalik itu ada bertahun-tahun belajar, mencoba, dan gagal ya. Teman-teman tidak tahu akan proses yang sangat mengerikan atau yang panjang tersebut. Nomor 2, bahaya budaya cepat puas ya. Bahaya teman-teman, mentalnya itu bisa rapuh,
begitu gagal sekali dia langsung menyerah ya. Kurang skill mendalam, fokus pada hasil. Dia tidak meriset bagaimana kalau proyeknya ini gagal, hal apa yang harus dilakukan. Dia tidak memikirkan hal itu. Dia hanya fokus pada hasil, bukan kemampuan inti. Hilangnya rasa syukur tidak menghargai proses membuat kita sulit merasa bangga atas pencapaian sendiri. Ya, kita hilang untuk bersyukur, kita hilang berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak menghargai proses membuat kita terlalu sulit merasa bangga atas pencapaian sendiri. Potensi tidak maksimal, orang berhenti belajar begitu merasa sudah cukup ya. Orang kalau benar-benar pintar itu biasanya orang itu tetap merasa bodoh, dirinya bodoh, dan dia akan tetap semangat dalam belajar, dalam mencoba hal-hal yang baru ya. Ketiga, logika yang sering salah ya. Di sini ada beberapa logika yang sering salah ya. Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal ini, dirubah ya teman-teman. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang salah atau logika-logika yang salah ya. Salahnya jika diterapkan semua hal ya dalam belajar, bekerja atau berbisnis. Proses panjang justru membentuk kualitas dan karakter ya teman-teman. Jika prosesnya itu gampang ya teman-teman, mental teman-teman ini tidak akan terbentuk ya. Mental teman-teman ini tidak akan terbentuk. Kemudian ketika teman-teman sudah mendapatkan uang banyak contohnya ya, kemudian contohnya teman-teman sudah mendapatkan uang 100 juta, kemudian 100 juta tersebut hilang, teman-teman tidak mempunyai mental yang cukup. Mental teman-teman akan hancur di situ. Kemudian teman-teman tidak mungkin ingin mengulangi ke nol lagi ya. Jadi lebih baik berproses daripada sukses yang instan, seperti itu. Selanjutnya, kalau orang lain bisa cepat, saya juga bisa ya. Jadi jangan ditanamkan ya teman-teman. Kita tidak tahu latar belakang atau skill atau perjuangan orang lain itu bagaimana. Kita tidak tahu ya. Kita juga mungkin, dan setiap orang itu mempunyai bakatnya masing-masing. Setiap orang mempunyai profesinya masing-masing. Jadi tidak harus sama, tapi harus digali ya teman-teman. Harus tetap di belajar dan investasi kepada diri sendiri terlebih dahulu, supaya teman-teman lebih paham jika di lapangan mungkin menemukan hal-hal yang di luar logika seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengatasinya. Yang keempat, contoh nyata atlet profesional ya yang berlatih bertahun-tahun sebelum masuk kompetensi ya. Itu contohnya. Ilmuwan menghabiskan puluhan tahun riset sebelum menemukan solusi. Pembisnis sukses biasanya bangkrut atau gagal berkali-kali sebelum berhasil ya. Jadi contohnya ada itu atlet yang profesional yang berlatih bertahun-tahun panjangnya ya sebelum masuk kompetensi. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa adanya proses sebelum dia menjadi atlet yang profesional. Ilmuwan menghabiskan puluhan tahun riset sebelum menemukan solusi. Jadi ilmuwan itu juga berproses juga, semuanya berproses teman-teman. Jadi tidak ada yang instan ya. Kalau ada yang instan itu ya, jadi jangan berpikir yang instan yang menurut teman-teman itu mudah terus teman-teman meremehkan hal tersebut. Dan ketika teman-teman mungkin terkena musibah terus teman mentalnya down, tidak semangat lagi, dan kemungkinan bisa stres itu ya. Jangan sampai ya teman-teman. Yang berikutnya, pebisnis sukses biasanya bangkrut atau gagal berkali-kali sebelum berhasil. Jadi pebisnis sukses itu juga mengalami bangkrut atau riset berkali-kali ya sebelum dia berhasil ya. Jadi kita perlu pahami dalam orang-orang yang sudah sukses juga
sudah mengalami bangkrut berkali-kali atau riset berkali-kali ya sebelum dia berhasil. Tidak ada yang mudah ya teman-teman. Kemudian nomor 5, cara mengubah pola pikir ya. Jadi ada 4 di sini. Yang pertama, belajar mencintai proses, fokus pada peningkatan skill setiap hari. Jadi teman-teman juga harus belajar untuk mencintai proses, karena di proses itulah yang nikmat. Tapi ketika sudah kita mendapatkannya yang kita inginkan, ya biasa-biasa saja teman-teman. Jadi di waktu proses ini teman-teman betul rasakan, betul-betul dinikmati, betul-betul diamati apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Nomor 2, set target jangka panjang ya. Jangan hanya pikir 1-2 bulan, tapi pikir 3-5 tahun ya. Kita harus riset strategi panjang ya. Kita harus berpikir 4-5 tahun, 10 tahun ke depan itu bagaimana. Jangan hanya berpikir atau riset strategi hanya 1-2 bulan saja. Nomor 3, nikmati kegagalan ya. Anggap kegagalan itu sebagai guru yang mengasah mental ya. Jadi saya juga pernah gagal teman-teman. Mungkin ya tidak perlu saya sebutkan, tentunya ada juga ya, tapi saya tidak menyerah teman-teman. Saya selalu nikmati atau berpikir ulang tentang kegagalan yang saya lakukan. Mungkin dari situ saya belajar bahwasannya tidak mudah dalam meraih ini semua ya. Saya belum apa-apa, kita di sini belajar bareng. Saya ingin teman-teman juga bisa belajar seperti itu. Yang keempat, kurangi membandingkan diri di media sosial. Jadi teman-teman kurangi dalam membanding-bandingkan diri di media sosial. Mungkin dia orang kaya, ya wajar saja kalau dia kaya ya. Tapi jangan berpikir gitu teman-teman. Justru gini, teman-teman itu anaknya orang biasa tapi bisa sukses, itu top, marko top, itu malah just itu. Contoh lagi ya, ada anak seorang kiai, lalu dia mungkin khatam juz 30 atau hafal khatam Al-Quran, itu biasa saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman anaknya orang biasa, sanatnya gak ada yang pernah mondok, terus teman-teman bisa khatam Al-Quran, nah itu malah just itu. Nah itu, jadi jangan berpikir yang salah ya. Kita lanjut. Yang keenam, ajakan untuk anak muda ya. Jangan hanya mengejar hasil yang instan, karena hasil instan biasanya tidak bertahan lama ya. Jadi saya juga pernah mengalami teman-teman. Saya jadi teringat pada suatu hal. Dulu juga saya pernah memikirkan hasil yang instan, terus saya mengalami kerugian ya. Jadi dari situ saya belajar bahwasannya setiap proses itu akan melalui waktu yang sangat panjang. Yang selanjutnya, proses panjang itu sendiri menanam pohon, semakin lama dipelihara semakin kuat akar dan semakin banyak buahnya. Nah, di sini teman-teman kita menemukan suatu poin yang cukup menarik. Ketika teman-teman melalui proses yang panjang, mungkin gagal, jatuh bangun, justru itulah yang membuat teman-teman itu menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih terbentuk lagi. Akarnya akan semakin panjang, semakin kuat. Jadi ketika teman-teman sudah di atas, mungkin sudah sukses dan mengalami kerugian yang signifikan, teman-teman tidak akan down ya, biasa saja. Karena kalau teman-teman sudah menguasai skillnya ya, kalau teman-teman sudah menguasai skill tersebut dalam berbisnis di si A umpamanya, teman-teman jika bangkrut di situ, teman-teman akan mendapatkan pengalaman dan sudah mengetahui
bagaimana cara sistem itu bekerja, seperti itu. Beda dengan orang yang belum pernah sama sekali terjun di lapangan, seperti itu. Selanjutnya, jadilah generasi yang sabar berproses tapi konsisten melangkah, ya. Jadilah generasi yang pelan, ya, yang pelan saja, selangkah demi langkah tapi pasti dan konsisten. Itu lebih baik daripada 1000 langkah tapi tidak konsisten. Contohnya gini, teman-teman ingin menjalankan suatu bisnis, teman-teman ingin teman-teman punya modal 50 juta. Teman-teman tidak melakukan riset terlebih dahulu, teman-teman asal saja dalam hal tersebut, kemudian teman-teman mulai kerugian, kemudian teman-teman stres. Nah, itu bahaya, teman-teman, jangan dilakukan. Tapi alangkah baiknya teman-teman mencicil, ya, satu demi satu, tapi akan menjadi yang besar dan kuat. Itu lebih baik, ya. Jadi lebih baik berproses daripada mendapatkan hasil instan, ya. Mungkin itu, teman-teman, di video kita kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat atau semoga konten ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya.